Hai minasan, konnichiwa, watashi wa Dennis desu. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang belajar bahasa Jepang seperti biasa. Dan mungkin sekarang lebih spesifiknya buat lu yang udah sampai di Jepang nih. Kayak lu bingung harus ngapain gua. Kayak gua udah sampai di Jepang nih. Gue pengen ngapain? Gua udah kerja, terus gue balik, terus apa gitu? Kayak misalnya lu bingung gak sih, kayak lu ngerasa kayak gue udah dapet gaji oke lah, 20 sampai 30 juta sebulan. Terus apa gitu, nextnya apa gitu, kayak apakah gue harus kerja gini-gini terus, apakah gue harus nunggu dapat 1 M dulu dalam 5 tahun ke depan, apakah gue harus ngapain. Lu pasti bingung kan, dan sebenarnya itu yang sering dialami sama banyak orang gitu. Dan kali ini gue pengen sharing pemikiran gue ya, yang at least bisa jadi referensi buat lu ketika lu udah sampai di Jepang, atau misalnya lu lagi persiapan nih, lu pengen ngapain. Nah itu bisa mungkin jadi referensi buat lu. Pertama, ini gue mungkin bahas buat orang-orang yang benar-benar kayak pengen berkarir dan dapat duit banyak gitu. Kalau misalnya ini mungkin nggak bakal relevan ke semua orang, tapi intinya kalau misalnya ini bisa ngebantuin lu, khususnya lu punya ambisi mungkin pengen dapetin 1 M, pengen dapetin 100 M, pengen dapetin 1 T, itu mungkin kejauhan, tapi at least mungkin kalau kalian ada ambisi kayak gitu, advice ini bakal masuk dan dan cocok banget buat kalian. Tapi kalau misalnya enggak ya silahkan, itu gue juga nggak peduli. Gue bakal bahas gimana caranya kayak kalian nih, kan kalian udah punya duit mungkin 20 sampai 30 juta sebulan. Let's say mungkin kita ambil gampang ya, 10 juta yang bisa kalian pakai bersih tanpa perlu ngapa-ngapain. Kayak mungkin kalian dapat, mungkin yang punya N3 nih punya gaji 30 jutaan. Nanti kalian bisa deploy 10 juta buat apa, terus 10 juta lagi buat apa, dan 10 jutanya ini bener-bener bersih yang kalian bisa pakai buat apapun itu. Jadi misalnya setiap bulan kalian punya 10 juta yang bisa dibebas lah dimainin, tapi dimainin ini bukan buat yang beli barang-barang yang gak berguna, bukan yang misalnya pamer pengen beli iPhone gitu. Ini bukan iPhone by the way, apalah pokoknya yang gak berguna banget gitu. Jangan beli kayak gitu, dan fokus buat kumpulin cash sebaik mungkin. Target tuh minimal 500 juta. Cuman itu kelihatannya nggak realistis emang. Kayak gue cuma nabung 10 juta sebulan gitu. Gue butuh berapa? 4 tahun gitu kalau misalnya gue pengen dapetin 500 juta. Ya gue ngerti, cuman intinya kayak gini. Makanya dengerin gue dulu, jangan langsung ini ya. Misalnya nih, 500 juta. Gue harus ngapain buat dapetin 500 juta? Satu-satunya cara yang paling realistis itu bukan trading crypto, bukan trading saham. Karena itu hoki-hokian ya. Meskipun nih lu bisa kayak ibaratnya, oh gue ini ada IPO segala macem, itu sebenarnya nggak segampang itu gitu. Kalau misalnya emang segampang itu semua orang udah kaya, masuk akal kan. Kayak misalnya kalau emang segampang itu, ya ngapain lu kerja ke Jepang? Kenapa lu nggak coba itu dari Indonesia aja gitu? Lu misalnya masukin 100 ribu jadi 100 M gitu, kan nggak bisa kan, itu hoki-hokian itu. Kayak misal kalian beli, kayak siapa, Ferry Rwandi, dia punya 400 Bitcoin katanya, dia beli pas waktu 2012 atau 2011 gitu. Sekarang mungkin kayak 600 M berapa lah. Kan itu hoki-hokian gitu. Semuanya kayak interconnected, semuanya terhubung. Dia pas waktu itu sekolah di STAN, which is kayak ada bagiannya lah sama kayak satu kesatuan dari Bitcoin itu sendiri, ekonomi segala macam. Jadi dia punya ibaratnya hoki yang lu belum tentu bisa kalau misalnya lu pas waktu itu kuliahnya lu misalnya di sastra Jepang. Lu nggak bakal bisa dapet informasi, oh ternyata ada nih white paper namanya Bitcoin, ada sistem keuangan baru nih. Lu nggak bakal tahu gitu. Jadi makanya lu sekarang di Jepang kan, makanya lu bukan jadi Ferry Rwandi yang punya 600 M gara-gara dia beli Bitcoin 400 pas waktu 2011 apa 2012. Jadi itu fakta yang harus kita terima. Dan gimana nih caranya? 10 juta ini kalian harus punya 100 juta dulu di bank. Mungkin di apapun itulah, kayak bisa di BCA atau di mana. Tapi kalau misal lu pengen juga, lu bisa taruh di bank-bank kayak mungkin Bank Jago, bank digital yang ini gue nggak di endorse by the way. Ini gue yang kepikiran aja karena gue pakai sendiri. Mungkin kalian bisa pakai yang baru-baru ini IPO itu Superbank. Tapi jangan gede-gede karena bank digital itu resikonya agak ini gitu. Meskipun kayak misalnya gue pernah dengar, gue nggak mau sebut nama bank yang mana, tapi intinya kayak ada satu bank yang kasih bank
kasih bunga lumayan konsisten. Bahkan ketika lu masukin cuma 10.000 perak itu lu bakal dapat bunga gitu, tapi bunganya paling berapa puluhan perak, kayak 10-20 perak, nggak tahu loh. Dia bakal kasih konsisten itu tujuannya apa? Supaya bikin lu kayak, oh gue 10.000 dapat segini, berapa nih ini, satu berapa, apa 2, 2, 3, 4, 5%, gimana kalau gue naikin ke 10 juta. Nanti lu coba masukin nih 10 juta, 10 juta lu masukin, terus nanti tiba-tiba kayak, oke, gue bisa dapat segini, mungkin kayak berapa, 200.000, 300.000, 400.000. Lu kayak, gila, gue masih ada nih di BCA 90 juta, gue masukin sini gitu. Kan lumayan 2 juta passive income dari bunga. Nah itu di situ kayak lu terjebaknya di situ. Jadi gue ketemu salah satu temen gue, dia jalanin bisnis gesek tunai. Itu ilegal by the way, itu at least nggak legal kayak misalnya bank secara langsung lah, dan gue nggak mau sebut nama ya. Tapi intinya dia bilang kayak temennya dia itu pas waktu itu taruh duitnya di situ di bank ini, dan kan dia sering, temennya ini nih misalnya nama siapa ya, si X lah, temen gue yang Gaston ini namanya si Y. Nah temennya si Y ini, si X, dia sering nge-audit duit dia di bank ini setiap hari di spreadsheet, dan dia tahu gitu kalau misalnya ini tuh duitnya, dia tahu gitu setiap hari. Misalnya hari ini duit gue 100 juta, terus misalnya minggu depan gue dapat fee segala macam, gue dapat komisi jadi 105 juta, bla bla bla. Terus habis itu dia tahu nih, kok bukannya kemarin 105 juta, kok sekarang 103 juta, 2 jutanya kemana. Nah dari situ dia udah tahu, dan untung dia taunya agak lumayan cepet, meskipun dia ini kayak habisnya tuh kayak puluhan juta kayak secara total ya dia bilang. Cuman itu sih hal yang harus kalian ketahui, bank digital itu agak beresiko. Jadi taruh duitnya mungkin yang di aman-aman dulu aja, nggak usah serakah dulu. Serakah itu nanti bisa, tapi sekarang ya at least kalian nggak mati dulu gitu, karena duitnya kalian punya. Berarti intinya kayak minimal punya 100 juta. Habis itu apa? Dan 100 juta ini jangan pernah disentuh sama sekali. Terus kalian harus hemat sehematnya mungkin. Dan mungkin ini kesannya klise banget ya, cuman intinya kayak gimana caranya lu punya cash yang lu bisa pakai buat apapun itu. Ketika lu nemu momentum yang lu bisa hajar, kayak misalnya kalau lu lihat ya si Timothy Ronald, kalau lu tahu yang dia beli Bitcoin terus segala macam, sekarang jadi triliuner pas waktu itu. Lumayan gila sih, kayak dari puluhan M jadi triliuner 200 kali ya, dari 50-an ke triliun. Berarti berapa? Iya 200 apa 20, pokoknya gitu loh. Kan itu dia gila banget itu dalam 3-4 tahun ya, dari 50 ke triliun. Karena dia punya cash itu, karena dia punya, oke, gue ada krisis nih, gue bisa manfaatin buat apa gitu. Dia bisa hajar kemarin pas waktu itu dia bilang kan kalau dia beli Swiss franc, dia beli duit Swiss, terus dia tuker gitu. Dia itu kan hold itu, dan dia bisa beli saham-saham pas waktu lagi jatuh kan. Nah itu kan pinter kan. Tapi karena dia punya cash, dia punya buffer, dia punya kayak pegangan, makanya dia bisa gitu ngehajarin. Misalnya lu juga bisa aja kan ada di posisi yang sama. Gue juga ada di posisi yang sama pas waktu kemarin, pas waktu COVID gue juga ada loh, gue di situ loh. Tapi kenapa gue nggak bisa dapat triliunan kayak dia gitu? Karena simpel ya, gue nggak punya cash gitu. Jadi itu hal yang bisa lu pelajarin. Itu kalian harus punya cash sebaik mungkin, dan jangan mulai bisnis dulu kalau misalnya itu benar-benar kalian yakin benar-benar bisa kasih duit, dan nggak perlu banyak modal, terus nggak perlu banyak kayak misalnya ada yang namanya tuh cost of goods sold. Jadi ketika kalian jualan barang, misalnya jual apa nih, kayak ini Kratindeng, ini bukan di endorse by the way, gue nggak tahu, mungkin kayak buat bikin satu botol ini harganya mungkin berapa, gue nggak tahu ya, ini kalau nggak salah 7.000. Kalau misalnya nih modalnya itu buat bikin ini 4.000, berarti dari 7.000 itu modal buat jualannya berarti 4.000 kan. Nah 3.000 nya profit. Nah lu harus tahu gitu, kalau
ketika lu ngelakuin bisnis, gimana caranya lu dapet duit, gimana caranya lu keluar duit, gimana caranya lu bisa dapetin misalnya nih, oke gue kalau misalnya pengen jual dapetin 1M, berarti gue perlu jual berapa botol. Kalau misalnya Keratin Deng ya, misalnya dia bikin kayak 3.000 sampai 30.000 botol ya. Kalau lu berapa? Kalau lu pengen dapet berapa? Lu bisa jual berapa? Lu bisa kayak dapetin modal berapa? Kayak sebenarnya tuh yang paling gampang ya, gue kan udah di bisnis dulu ya. Gue udah cobain lumayan kayak TikTok Shop, terus affiliate, terus segala macam produk digital, agency juga gue lagi jalanin sekarang. Dan sebenarnya simple sih, kayak lu jangan fokus ke hal-hal yang apa kata orang tuh kelihatannya bagus, tapi apa yang menurut lu tuh emang cocok sama lu dan nggak perlu ribet-ribet. Maksudnya apa, kayak ribet-ribet tuh misalnya lu kalau mau dapet 1M, lu mungkin perlu jual ini 3.000. Profitnya misalnya kayak tadi, itu kan gue cuma asal ngomongin 3.000. Lu berarti harus jual 3.000 botol. Apakah lu mau lu jual 3.000 itu? Kayak itu nanti mungkin bisa dibikin kayak, oh itu kalau jual satu-satu emang gak masuk akal, tapi gimana caranya jual itu sekali jual tuh misalnya 30. Jadi gue cuma perlu jual ke berapa, 100 orang, 1.000 orang. Itu kan jauh lebih gampang itu. Make sense, cuman gak semua orang gitu. Itu gak, maksudnya banyak lah itu yang bisa diribet-ribetin. Makanya bisnis itu ribet gitu. Jangan mikir kayak yang penting gue dapet duit. Lo harus pikirin ribetnya juga gitu. Jadi makanya orang-orang yang bisnis itu benar-benar bisa kaya karena mereka bisa selesain masalah yang ribet dengan cepat, dengan mungkin lebih murah, lebih efisien lah. Terus mereka bisa dibayar lebih ini gitu. Kayak ada tuh istilahnya bahasa Inggrisnya, you get paid abundantly, gara-gara lu ngelakuin sesuatu yang berdampak buat dunia ini gitu. Jadi sama lah, bisa ini, bisa lu bikin ini, bisa lu mungkin bikin ini, apapun itu lah. Ini sofa juga kan bisa, lu bisa lah. Kayak lu harus tahu gitu intinya. Cuman itu ya, kayak lu harus tahu goals pertama lu pengen dapetin berapa gitu, dan gimana caranya lu bisa sampai ke step pertama. Kayak lu kalau misalnya pengen dapetin 1 triliun ya, lu jangan kayak gimana caranya gue jual ini sebagai misalnya apa, gue ini 3.000, gue harus jual 3 juta botol gitu. Ya itu make sense, cuman nggak gitu juga gitu. Kayak poinnya tuh misalnya gimana caranya gue dapetin 10 juta pertama, gimana caranya gue dapetin 100 juta pertama, gimana caranya gue dapetin 1M, 10M, 100M, 1 tag, kayak gitu. Dan itu sih yang menurut gue ya, kayak daripada lu buang-buang duit buat beli skin, buat beli, at least orang-orang yang beli koleksi kayak Jordan, kayak jaket-jaket yang inilah, yang gak semua orang tuh bisa beli, maksudnya yang limited edition, yang bisa berpotensial dijual di next season, itu lu bisa beli, itu bagus itu. Karena ya itu yang ada orang yang pengen beli, dan itu emang limited edition gitu. Selama lu ngerti ya silakan, selama itu bisa dapetin duit ya silakan gitu. Cuman kalau misalnya beli skin ya, menurut gue nggak terlalu ini sih, kayak ya udah gitu, lu beli skin ya buat apa, lu nggak keren gitu. Apa lu misalnya cowok nih, lu pengen pamer lu punya skin legend di Mobile Legend, nggak keren bos. Lu kalau mau pamer ya pamer skin legend di dunia gitu. Beli McLaren lu warna apa bos, beli Lamborghini, terus misalnya beli penthouse itu, beli mansion, beli apa lah segala macam. Jadi daripada lu buang-buang duit, kenapa lu nggak ngelakuin ini gitu? Ini benar-benar bisa ngerubah hidup lu sih, gue yakin ya. Jadi lu harus lakuin ini karena gue yakin ini bakal ngerubah hidup lu juga. Fokusnya di situ. Ketika lu misalnya lu lagi bingung, khususnya lu yang punya ambisi pengen jadi gede, lu bisa belajar skill pas waktu lu pulang kerja. Lu bisa cari-cari research yang apa sih yang cocok sama lu, yang benar-benar oh kayaknya misalnya lu lihat nih TikTok Shop tuh gue nggak bisa, karena kalau misalnya barangnya tuh gue harus beli dulu, gue nggak cocok deh, itu bukan buat gue mungkin lebih cocok ke jasa freelance, gue mungkin lebih cocok jual produk digital. Ya udah, pilih antara dua ini gitu. Lu bisa coba dulu dua-duanya di saat yang bersamaan, lu nanti bandingin lagi kayak apa yang bikin lu kayak produk digital tuh lu nggak mau tapi agency tuh lu mau gitu misalnya.
kayak lu bisa bandingin nanti. Agency itu misalnya lu lebih gampang dapat duitnya lebih gede, misalnya kayak lu bisa dapetin kalau retainer terus langsung kayak di lock pakai kontrak itu bisa kayak 100 juta per klien, atau lu pengen jual 100.000 kali 1.000 orang gitu produk digital. Ya itu pilihan lu lah, kayak lu bisa cari antara yang susahnya sekali tapi setengah mati, atau lu pengen susahnya tuh yang lebih gampang tapi butuh ribuan kali gitu. Kayak tadi pengen dapetin 100 juta, lu entah harus dapat satu klien yang bisa lu jual jasa seharga 100 juta, atau lu pengen jual produk 100.000 yang bisa lu bikin pakai ChatGPT gak nyampe dari 15 menit gitu di sini di HP, terus lu jual 1.000 kali gitu. Lu harus posting mungkin berapa, 10 konten sehari, silakan itu pilihan lu gitu. Cuma intinya kalau lu pengen dapetin 1M sampai 10M sampai 1T 100T, ya lo harus mulai dari awal dulu, dan itu harus mulai dari cash gitu. Dan ini sebenarnya udah pernah dibahas sama orang yang gue lumayan ini ikutin juga, Timothy Ronald. Jadi intinya dia mempelajari tentang Warren Buffett punya model yang bisa sampai ke level sekarang gitu. Kayak mungkin berapa, 190 billion itu berarti sekitar 3.200 kuadriliun sekitar itu rupiah, 3.200 kuadriliun rupiah. Dan dia bisa sampai ke situ. Si Buffett ini bukan jadi si yang paling jago stock picking, tapi jadi orang yang punya duit paling banyak, yang bisa beli bisnis yang bisa ngehasilin duit, dan dia nggak pernah jualan itu. Makanya dia nggak pernah kayak ibaratnya kena pajak, dan dia dapat dividennya dia beli lagi bisnis yang bisa ngasilin duit yang sama gitu. Kayak misalnya kalau lu lihat Geico bisnis yang si Warren Buffett itu punya mesin pencetak duit yang utama, itu perusahaan asuransi, dan itu mereka bakal bayar polis setiap bulan. Bahkan ketika mereka nggak sakit, ketika mobil mereka nggak kenapa-napa, semuanya mereka bakal selalu bayar setiap bulan selama bertahun-tahun. Dia dapat banyak cash, terus dia beli bisnis lain gitu. Kayak misalnya kemarin juga kan pas waktu awal-awal dia beli Coca-Cola, terus dia beli American Express, dia beli Apple. Lu harus tahu satu kesamaan di sini tuh, Coca-Cola itu ngejual, ini ibaratnya Coca-Cola ya, ngejual tuh lumayan banyak, dan itu skalanya skala dunia. Itu mesin pencetak duit. Apple, lu lihat orang-orang yang baru sampai ke Jepang, mereka beli iPhone buat pamer. Aku punya iPhone itu. Aku punya iPhone. Kamu gak punya kan? Ya, rasain. Itu mesin pencetak duitnya. Mereka ngejual status si iPhone ini. Terus American Express itu kan ini ya, perusahaan duit, perusahaan kredit, perusahaan riba lah katanya. Tapi itu benar-benar ngasilin duit itu. Semuanya punya satu kesamaan. Geico juga. Mereka sama-sama menghasilin duit. Ngasilin duitnya itu bukan kayak 20 juta sebulan ya, tapi 20 juta per detik. Iya, per detik sih. Jadi itu sih kayak lu entah pengen mulai bisnis, entah lu pengen mulai investasi, ketika udah sampai di Jepang, poin utamanya itu apa? Kayak lu harus punya duitnya kan. Pertama-tama tuh lu harus jangan pernah miskin lagi. Jangan pernah sampai kayak, oh gue lihat nih kripto katanya sih murah ya, bisa naik nih 100 kali, ya udah gue masukin 100 juta, gue bisa punya 10M minggu depan gitu. Tapi taunya apa, 100 jutanya mampus itu, dan dia baru bisa dapetin itu lagi dalam 1 tahun ke depan itu. Lu jangan sampai mainin game yang dimana sekalinya lu salah itu makan waktu tahunan. Kayak tadi lu ngumpulin capek-capek 100 juta, lu mikirnya bisa dapat 10M dalam 1 minggu, tapi lu malah harus bisa ngumpulin itu lagi dalam 1 tahun itu. 1 tahun ini lu bakal kayak mampus gitu. Lu udah rugi. Lu udah 1 tahun itu sia-sia gitu. Lu baru bisa dapat 100 juta lagi tahun depan. Dan itu mampus kan. Jadi ini mungkin bisa lu pertimbangin ya, khususnya buat yang benar-benar pengen go big. Lu yang di Jepang nih, kayak terserah, semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, tapi
kalau lu yang pengen punya duit yang banyak banget, ini lu bisa pelajarin, lu bisa aplikasiin, dan ya kita bisa nanti chill out sebelum umur 30, bisa pensiun, nggak perlu kerja satu hari pun, kecuali kita emang benar-benar mau gitu. Kerjanya tuh nanti bukan karena kita terpaksa harus kerja, tapi benar-benar karena gue pengen kerja aja gitu. Gue bosan udah pensiun gitu. Kayak gue ya udah, gue udah punya beberapa gue tinggal, intinya jangan pernah miskin lagi. Ya udah gue tinggal kerja aja gitu, kerja seenak gue, semaunya gue, ya udah gitu. Itu yang bisa lo pertimbangin ya. Kalau misalnya lo ada pertanyaan, lo silahkan DM gue gitu. Gue sangat amat passionate. Ini udah 20 menit gitu, gue sangat amat passionate bahas ini, bahkan bisa sampai berjam-jam gitu. Jadi kalau misalnya emang lu pengen diskusi ini lebih lanjut, ya silahkan. Lu bisa apa, kayak ya udah DM gue, silahkan. Jadi manfaatin lah, jangan mau jadi average di Jepang. Kalian udah jauh-jauh loh, udah jauh-jauh ke depan, tapi malah cuma dapat 20 juta sebulan. Kalau lu bisa dapetin 30 juta, kenapa enggak? Itu setiap bulannya 10 juta bedanya, selama setahun itu 100 juta lebih. Jadi terserah, itu ada putusannya di tangan lo gitu. Kalau lu nggak ini juga gue nggak peduli sih. Jadi intinya gitu lah. Jadi oke, thank you. Mata jikai aimasho.